Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Al Asran di Ngobrol Bareng Teteh. Nah, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, sudah tidak asing lagi gitu. Di sini saya didampingi oleh narasumber kita yaitu Teteh. Teteh, bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Teteh, mungkin pada podcast sebelumnya kita membahas tentang malam pertama ya Teh. Nah, mungkin kali ini saya akan bertanya-tanya tentang ciri istri solehah. Solehah. Ya. Nah, bukan mungkin ya Teh, pasti gitu. Dambaan semua laki-laki memiliki istri solehah gitu Teh. Nah, ciri-ciri istri solehah menurut Teteh itu seperti apa Teh? Saya malu menceritakan istri-istri solehah karena saya pribadi juga belum menjadi istri yang solehah. Tetapi kalau bisa kita lihat dari referensinya itu banyak ya. Bisa kita ambil referensi dari hadis, dari dalil Al-Quran. Saya ambil dari dalil Al-Quran aja ya. Kita bisa temui misalkan pada surat An-Nisa pada ayat ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Di sana dikatakan bahwa fassalihatu tanda-tanda dari seorang wanita yang solehah itu adalah fassalihatu qanitatun. Yang pertama itu adalah wanita yang qanitat. Artinya wanita yang qanitat itu adalah wanita yang ataupun seorang istri yang bertakwa ataupun yang taat lah. Taat kepada siapa? Yang tentu yang pertama itu adalah taat kepada Allah. Keduanya taat kepada Rasulullah. Dan yang ketiganya itu adalah taat kepada ulil amri. Sedangkan ulil amri di dalam keluarga siapa? Suami pastinya. Nah, berarti ulil amri di dalam keluarga itu adalah suami. Ya berarti seorang istri yang taat yang bisa seorang istri yang solehah maksud saya yang bisa taat kepada suaminya. Tetapi kalau ketaatan kepada suami itu terbatas. Karena kan secara hakiki kita menyembahkan hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Sehingga keterbatasan di sini adalah suami menyuruh kepada kita untuk mentaati terhadap hal yang disesuaikan dengan syariat, maka seorang istri wajib menuruti, taat. Tapi kalau misalkan perintah dari sang suami itu adalah tidak sesuai dengan syariat, artinya yang tidak diridhoi oleh Allah, maka tidak berkewajiban kita sebagai istri tidak taat kepada suaminya. Ataupun misalkan suaminya menyuruh kepada kita sedangkan hal itu bisa memafsadatkan ataupun bisa memadaratkan gitu ya. Nah, maka itu tidak perlu kita taat, kita turuti gitu apa perintah dari suaminya. Kalau menurut saya sih secara keumuman, secara kebanyakan mungkin udah pada paham ya kalau kita itu harus taat seorang perempuan terhadap suaminya. Selama ketaatannya itu adalah sesuai dengan syariat. Tetapi di dalam kenyataannya hidup, kalau menurut saya sih, saya berpandangan itu nggak semua orang itu paham sampai ke dalam-dalamnya. Gitu. Karena ya mungkin saja di dalam kehidupan kita keseharian ada permasalahan yang dihadapi dan wanita itu mungkin ini sebenarnya yang disuruh oleh suami ini yang termasuk diridhoi oleh Allah atau enggak. Mungkin aja ada pertanyaan seperti itu dikarenakan mungkin karena pemahaman akan ilmu agamanya yang tidak terlalu dalam. Karena tidak semua orang mengaji kan. Karena tidak semua orang mengaji dan ya kalau menurut saya tidak semua orang itu paham yang lebih ke detail-detail di dalam yang ia hadapi di dalam rumah tangga tersebut sih. Kalau menurut pemikiran Tata sih kayak gitu. Jadi Teh yang saya tangkap itu dari pembicaraan Teteh barusan, istri yang soleh itu bertakwa atau turut ya Teh kepada suaminya. Selagi perintahnya itu tidak menentang syariat ajaran agama Islam gitu Teh. Nah, kalau yang memafsadatkan, contohnya seperti apa Teh? Banyak yang memafsadatkan. Apa ya saya ambil contohnya apa? Misalkan gini deh.
Yang diharamkan oleh Allah di dalam fikih udah jumhurul ulama kalau misalkan seorang perempuannya itu lagi haid ataupun seorang perempuannya itu lagi nifas, itu kan gak boleh dimasuki oleh suaminya, gak boleh memasukkan hasyafah ke dalam farji sang istrinya, itu adalah hukum haram. Semua jumhurul ulama mengatakan haram, gak boleh seperti itu. Itu kan salah satu dari contoh yang diharamkan. Kalau udah gitu ya gak perlu taat sama suaminya. Seperti itu. Bagaimana teh kalau misalkan ya si suaminya itu udah hawa nafsunya udah tingkat atas gitu teh, sudah iya lagi tinggi-tingginya gitu. Ditakutkan terjadi onani ataupun zina. Sedangkan onani sama zina itu kan ditentang banget gitu dalam ajaran Iya. agama Islam. Nah, solusinya itu gimana teh? Nah, ini maksud saya. Mungkin semua wanita, semua laki-laki itu udah paham. Kalau misalkan lagi haid itu nggak boleh disetubuhi oleh suaminya. Tetapi nggak semua wanita paham bahwa sedang haid pun boleh menyenangkan suaminya. Kalau menurut saya itu nggak semua wanita atau semua laki-laki itu paham. Kalau menurut saya nggak tahu, kayaknya iya deh. Karena yang nggak semua orang ngaji sehingga yang nggak paham gitu. Kalau misalkan seorang wanitanya yang sedang memang di dalam Islam itu nggak boleh memasukkan hasyafah di dalam farji sang istri ataupun lewat lubang belakang ketika haid ataupun ketika sedang nifas. Tetapi di dalam fikih, di dalam Islam itu tidak dilarang seorang istrinya itu menyenangkan suaminya. Artinya menyenangkan suaminya itu adalah boleh, walaupun istrinya itu sedang haid. Jadi jangan mentang-mentang nanti teh kami nikah karena aku sedang haid, jadi aku gak mau tidur sama kamu. Takut Iya, gitu. ya itu karena kalau misalkan sampai gak mau tidur sama suami itu berarti gak paham ilmunya. Harusnya lagi haid juga ya tidur aja. Kalau suami pengen nanti gimana? Ya senangin aja suaminya. Teh Fami ngerti gak apa maksudnya menyenangkan itu? Enggak teh, soalnya kan belum. Soalnya belum apa. Jadi gak ngerti ya. Jadi maksudnya istrinya itu bisa menyenangkan suaminya. Artinya itu ya suami itu ketika istrinya sedang haid bahkan bisa suaminya itu sampai inzal. Artinya inzal bisa sampai suaminya itu keluar seperti itu. Jadi yang nggak dibolehkan itu hanya memasukkan hasyafah ke dalam farji sang istrinya ataupun lewat lubang belakang, itu udah jelas haram ya. Jadi kalau misalkan menyenangkan suaminya sampai suaminya itu inzal itu boleh, gak ada larangan. Caranya mengeluarkannya gimana? Maaf ya, ini ada di dalam keterangan kitabnya, maaf sekali akan saya ucapkan. Misalkan mengeluarkan dari suaminya itu misalkan digunakan dengan tangan istrinya, itu bisa. Ataupun maaf ya, di dalam keterangan juga bisa misalkan menggunakan kedua belah dada istrinya misalkan sampai keluar, itu nggak apa-apa. Di dalam hukum fikih itu diperbolehkan sampai sang suaminya merasa puas, istilahnya seperti itu. Jadi oleh kedua belah dada istrinya itu juga boleh. Yang enggak boleh, yang diharamkan adalah misalkan ketika istrinya yang sedang haid ataupun sedang nifas misalkan, sedangkan kan nifas itu lama, bisa sampai 40 hari, kadang ada bisa yang sampai 50 hari, dan suaminya itu udah gak sabar banget misalkan. Sehingga sang suaminya itu maaf sekali mengeluarkan dengan dirinya sendiri. Kan kalau mengeluarkan dengan tangan suaminya sendiri itu kan dikatakan dengan onani. Itu adalah hukumnya haram, nggak boleh. Tapi kalau misalkan dilakukan dengan tangan istrinya itu bukan onani namanya. Dan itu adalah hukumnya boleh. Dan mungkin saja nggak semua pendengar juga nggak sampai tahu sampai ke sini. Seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Jadi boleh gitu ya teh menyenangkan suami meskipun kita dalam keadaan haid ataupun nifas gitu. Ya. Jadi ada tapi sesuai batasan gitu ya teh. Ya, artinya batasannya cukup itu aja, nggak boleh memasukkan hasyafah ke dalam farjinya sang istri. Makanya diperlukan seorang wanita yang cerdas, wanita yang piawai, yang bisa membahagiakan suaminya gitu. Selain dari itu boleh berarti ya teh. Iya. Kemudian teh kan tadi sudah disebutkan ya sama teteh ciri-ciri wanita solehah itu yang pertama taat kepada suami. Ada nggak teh ciri-ciri lainnya Ada. gitu? Kan barusan qanitatun, kemudian hafizatul lil ghaibi. Hafizatul lil ghaibi bima hafizallah itu bisa dimanai dengan seorang perempuan ataupun seorang istri yang bisa menjaga kehormatan suaminya,
yang bisa menutupi akan aib-aib suaminya, yang bisa menjaga akan rahasia suaminya. Wanita yang solihah juga yang bisa menjaga akan harta suaminya. Wanita tersebut yang bisa menjaga dirinya ketika suaminya gak ada. Nah, itu adalah ciri-ciri ataupun tanda dari wanita yang solihah tersebut. Jadi, seorang wanita yang solihah itu adalah seorang wanita yang bisa menjaga kehormatan suami. Ini biasanya yang sulit perempuan. Iya betul. Karena perempuan itu banyak ngobrol, banyak bercerita, jadi mudah, gampang sekali curhat. Pergi ke warung, curhat gitu. Ketemu sama orang yang nyaman, Curhat lagi. Nah, itu wanita, kalau menurut saya itu wanita yang agak kurang cerdas kalau menurut saya. Jadi apa-apa itu jangan mudah curhat. Itu. Jadi kalau ada permasalahan ya mending-mending orang yang kita ajak ngobrol bisa menghasilkan solusi. Ya, semua orang yang kita ajak ngobrol itu bisa menghasilkan solusi kan. Mungkin saja orang tersebut itu menertawakan kita di belakang kita, ataupun mensyukuri apa yang sedang kita alami kan. Kita kan nggak tahu nih orang itu seperti gimana nih orang. Jadi jangan mudah sekali untuk curhat-curhat gitu, karena dengan curhat-curhat dengan kesembarangan orang, biasanya curhat itu adalah ketika ada permasalahan kan di dalam rumah tangga, sehingga orang lain yang mendengarkan tuh tahu, oh ternyata suami kamu tuh gitu ya, aku baru tahu suami kamu tuh gitu ya gitu. Nah, berarti kan orang lain tahu akan kejelekan suaminya tuh dari siapa? Dari kita yang membicarakan. Dari kita kan, dari kita. Nah, oleh karena itu jadilah wanita yang cerdas. Begitu juga suami. Jadi dong suami yang cerdas. Apalagi kan wanita zaman sekarang karena dekat sekali dengan sosial media, yang apa-apa itu diposting gitu kan. Diposting lagi galau, suaminya lagi jablay, suaminya lagi bokeh, atau suami lagi apa. Aduh, Masya Allah, itu yang punya WA di kita itu misalkan belum punya grup apapun itu, yang ngebaca bisa sampai 500 orang dipublikasikan. Itu kalau menurut saya gak tahu nih kalau orang lain gimana. Kalau menurut saya itu adalah wanita yang sangat tidak cerdas sekali. Seperti itu. Karena kan ya di dalam rumah tangga itu belum pernah Teteh dengar yang enggak ada percekcokan di sini setidaknya lah pernahlah mengalami akan perbedaan pendapat antara suami dan istri. Ya wajar kalau ada perbedaan pendapat di dalam rumah tangga antara suami dan istri. Karena kalau misalkan kita nelaah aja di dalam rumah tangga ada laki-laki dan perempuan. Dari namanya aja udah beda. Laki-laki, ini perempuan. Tentu fisiknya berbeda. Fisik laki-laki dan perempuan berbeda. Berarti seperangkat yang ada di dalamnya pun ya Allah ciptakan berbeda. Misalkan salah satu contoh, laki-laki itu lebih cenderung akan akalnya, tetapi perempuan itu lebih cenderung akan hati ataupun emosionalnya. Nah, dari perbedaan itu kan itu bisa menimbulkan, namanya juga kan berbeda. Yang namanya berbeda ya enggak sama, itu bisa menimbulkan, kalau enggak komunikasi baik itu bisa menimbulkan kesalahpahaman gitu. Misalkan dari contoh kita keseharian, kalau laki-laki kalau udah fokus di dalam satu urusan, biasanya udah fokus aja. Yang lain itu udah nggak ditolerin biasanya. Kalau laki-laki wataknya seperti itu, karena udah cenderung ke pikirannya. Sehingga kalau misalkan udah konsentrasi di dalam hal satu yang sedang dia lakukan itu, biasanya pendengarannya pun berkurang. Misalkan Teteh tuh manggil ke suami gitu ya, karena Teteh panggil ke suaminya, romantis ya. meski udah tua gitu, umur udah 40, suami udah lebih, jadi sampai sekarang bilangnya gitu. Misalkan tolong dong, itu kayaknya ada tamu deh, ada yang assalamualaikum, ini tanggung aku lagi masak misalkan. Mungkin aja kita bicara seperti itu, suami tuh mungkin aja gak dengar karena suami tuh udah konsentrasi. Misalkan lagi konsentrasi nonton TV misalkan gitu. Nah, karena gak denger, nah otomatis kan Teteh bilang lagi, itu tolong dong gitu. Udah 2 kali masih gak denger, udah ketiga kali udah kesal nih Teteh nih misalkan. Beda lagi nadanya. Beda lagi tuh nadanya. Itu gak denger tuh misalkan. Ada yang tak pintu tuh. Dan suaminya mungkin saja bisa mendengar ketika ucapan kita yang ketiga kali. Misalkan ucapan ketiga yang ketiga kali suami tuh baru dengar. Dan suami berpikir, kenapa ya istriku kok setiap manggil saya nadanya
selalu keras, selalu tinggi. Dan istrinya berpikir kepada suaminya, kenapa ya suami saya itu nggak peduli sama saya gitu ya. Kalau udah nonton TV udah lupa nih semuanya misalkan. Nah, hal sekecil itu pun kalau kita nggak paham ilmunya, itu kan bisa menjadikan ya kan ya ada Perdebatan sedikit gitu ya. gitu masuk kalau setidaknya lah seperti itu. Tapi kalau misalkan kita paham ilmunya, oh ternyata kalau laki-laki itu emosionalnya gini, secara psikolog kalau laki-laki gini, kalau perempuan gini, oh ternyata kalau perempuan lebih cenderung ke hatinya, sehingga suaminya tuh harus gini. Nah itu bisa terjalin itu adalah karena apa? Ya karena kita tuh punya ilmu. Karena pertama kita punya ilmu, karena kita selalu bisa komunikasi dengan baik. Karena kalau di dalam permasalahan keluarga itu, di dalam hubungan rumah tangga, permasalahannya siapa? Ya suami sama istrinya. Kok kenapa kita harus curhat ke orang lain? Permasalahannya juga dengan suami, kenapa mesti bilang ke orang lain? Ya selesaikan dengan suami dong, bukan dengan orang lain. Seperti itu. Kecuali kalau misalkan ada permasalahan yang udah cukup berat banget, udah enggak bisa nih diselesaikan nih sama berdua, artinya sama suami sama istrinya. Nah maka itu harus bisa mencari pihak ketiga yang bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami oleh rumah tangga tersebut. Dan pihak ketiganya kita tuh harus tepat carinya, harus tepat terhadap orang yang netral, artinya netral yang nggak bisa memihak ke salah satunya antara suami dan juga istri, dan harus tepat mencari orang yang adil. Tahu siapa orang yang adil? Gak tahu teh. Hakim. bukan hakim. Jadi orang yang adil di sini itu ya tergantung permasalahan apa yang sedang kita hadapi. Disesuaikan gitu ya teh. Dengan permasalahan kita, misal contoh gini nih, kalau misalnya Teh Fami kurang ngerti nih. Kasih contoh apa ya? Misalkan dikasih contoh nih ada seorang perempuan yang berumur 45 tahun, kalau menurut saya itu masih muda gitu ya. Dan biasanya seorang perempuan menopause itu pada umur 55 tahunan. Tetapi wanita ini umur 45 tahun tuh udah menopause. Bahkan wanita ini setelah menopause itu udah nggak punya hasrat sama sekali. Misalkan nih contohnya seperti itu kasusnya, nggak punya hasrat nih sama sekali. Sehingga kalau misalkan dibujuk-bujuk, dirayu-rayu suaminya pengen, itu udah nggak mau ngeladenin suaminya. Karena memang mungkin dikarenakan udah nggak punya hasrat sama sekali. Komunikasilah suami dan istrinya itu, atau yang gimana tuh masih muda, udah masih pengen, masih semangat. Kata istrinya bilang, saya mah udah males misalkan. Nah artinya suami dan istri itu yang nggak bisa menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi itu di dalam walaupun dengan komunikasi tersebut. Maka suami dan istrinya itu harus tepat mencari. Kalau menurut saya ini nggak tepat kalau misalkan dalam permasalahan ini mencari keajengan atau datang ke ustadz. Kalau menurut saya itu nggak tepat. Jadi yang tepatnya harusnya datangnya kemana? Datangnya itu ke dokter yang mengerti akan hormonal gitu. Sehingga nanti diperiksa, oh iya kata dokter, ini karena ada permasalahan ini sehingga hormonalnya ini belum waktunya udah drop, udah turun. Nanti dokter tuh ngasih solusi. Sekarang Bu, hormonal Ibu akan aku tingkatkan, dan untuk menyeimbangkan misalkan hormonal Bapak saya agak turunkan dulu sedikit misalkan. Nah, itu kan solusi yang tepat, datang terhadap orang yang adil. Jadi sesuai dengan permasalahan apa yang sedang ia alami gitu. Dan ada satu lagi yang nggak boleh diem di dalam permasalahan itu adalah ketika di dalam rumah tersebut terjadi KDRT. Misalkan seorang perempuan yang hampir sering banget sama suaminya itu kena fisik, kena pukul, itu nggak boleh diem, karena kalau diem itu bahaya, nanti bisa lebih mudarat kan nanti ke istrinya. Itu gak boleh. Dan istrinya pun harus tepat mencari orang yang adil di dalam permasalahan itu. Nah, kalau itu gak apa-apa. Gak apa-apa gitu ya teh. Nah teh, contohnya dalam kasus KDRT tadi sudah teh sebutkan ya. Biasanya dalam KDRT itu suka ada korban gitu teh. Kebanyakan korbannya itu seorang perempuan. Iya. Gimana nih kalau ini kebalikannya gitu teh? Misalkan si perempuannya itu petinju gitu. Jadi yang kena pukul suaminya. Jadi si suami gitu yang jadi korban itu ada enggak tuh? Kejadian seperti itu. jadi suaminya yang kena pukul gitu. Nggak tahu ada nggak ya di berita tuh menceritakan suaminya kena pukul oleh istrinya.
Karena gini ya, kalau saya memahami KDRT itu kan, KDRT itu kan kekerasan ya, kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, dan saya memahami kata kekerasan itu adalah kalimat umum ya. Jadi kekerasan itu nggak bisa saja berupa fisik kalau menurut saya. Jadi kekerasan itu misalkan bisa saja kekerasan secara batiniah misalkan, sehingga kena tuh ke mental, itu mungkin saja. Saya tuh sering mendengar ada apa itu ya, yang sampai itu hati suaminya gitu. Enggak sih, sampai kena tinju sama suaminya itu jarang. Tapi misalkan contoh gini nih, seorang suami yang dapeti istrinya itu yang lumayan cukup kaya, sehingga setelah menikah suaminya itu disekolahkan misalkan sama istrinya, misalkan menjadi S2 deh gitu. Udah itu suaminya dikasih kerjaan sama istrinya, bahkan sampai suaminya dapat jabatan yang lebih tinggi pun itu adalah dikarenakan jasa istrinya itu, sehingga lebih tinggi. Tetapi disayangkan sekali suaminya itu dapat istri yang kaya tetapi nggak punya, ya agak jauh lah dari agama gitu ya, sehingga si istrinya itu kalau ada apa itu di hadapan orang-orang lain, mau di hadapan keluarganya, mau di hadapan teman-teman istrinya itu udah sampai berani di depan suaminya, misalkan berkata ketika lagi main ke rumahnya itu kan, kalau udah di rumah itu namanya berarti kan di depan suami ya, di depan aja udah berani, apalagi di belakangnya gitu. Kamu tahu gak suami aku tuh, kalau bukan karena aku misalkan tuh suami aku tuh gak ada apa-apanya gitu ya, nggak akan punya kerja. Artinya bicaranya sangat jelek, artinya menekankan kalau bukan karena saya itu semua ada jasa saya gitu kan. Itu bisa gimana coba perasaan suaminya tuh kan? Hancur gitu teh, drop. Iya, iya, itu harga diri suaminya itu kan merasa terinjaki oleh istrinya itu sendiri gitu. Itu menurut saya itu seorang perempuan yang sangat tidak baik sekali, yang tidak bisa menjaga perasaan seorang suaminya itu sendiri. Dan suaminya berkata kepada istrinya, aduh yang kamu tahu gak, kamu tuh sering berbicara seperti itu tuh melukai hati aku, kata suaminya. Aku merasa gak punya harga diri nih di depan kamu, di depan teman-temanmu, di depan saudaramu, merasa gak punya harga diri gitu. Istrinya bilang sama suaminya, tapi memang benar kan kenyataannya, kamu tuh bisa seperti itu karena saya misalkan, karena kata istrinya berkata tuh seperti itu, kayak di sinetron. Iya betul. Tapi memang benar, ini pada kenyataannya tuh memang banyak wanita yang memang seperti ini, seperti itu, sehingga ia merasa ada tekanan gitu di dalam hati suami, itu merasa ada tekanan seperti itu, jadi merasa udah gak punya ada harga dirinya di depan orang lain. Kalau menurut saya kasus seperti ini pun ini bisa termasuk KDRT, cuman KDRT-nya tidak secara fisik, tetapi secara apa? Mental. Sakitnya itu lebih sakit karena Sakitnya tuh di sini. Iya, kalau menurut saya itu termasuk KDRT gitu. Kebanyakan sih mungkin kasusnya seperti itu kalau untuk laki-laki. Jadi ada ya gitu. Ya, sering dengar bahkan seperti itu. Oh iya teh, kan dalam contoh barusan yang teteh sebutkan, misalkan perempuannya itu punya karir gitu, jadi punya penghasilan sendiri gitu. Nah, si perempuan tersebut membelanjakan penghasilannya gitu ke barang-barang yang ia mau gitu teh. Nah, itu teh harus dikomunikasikan sama suaminya. Apa gimana gitu teh? Oh, jadi ini mentang-mentang karena istrinya punya penghasilan sendiri. Jadi kalau misalkan uang suami itu uang Istri. kalau uang istri Uang istri. kalau uang istri ya. Kalau uang istri belum tentu uang suami. Ini perempuan yang licik nih. kalau uang suami itu uang istri, kalau uang istri belum tentu uang suami, karena berpikir kalau suami adalah berkewajiban dan wanita adalah tidak. Aduh, ini wanita ya. Kalau menurut saya sih, walaupun istrinya itu punya penghasilan sendiri, ya apapun itu harus dikomunikasikan. Yang namanya udah rumah tangga, kalau saya berpikir dalam rumah tangga komunikasi itu adalah fardu ain loh Teh Fahmi. Jadi wajib kalau menurut saya. Mau apapun itu wajib dikomunikasikan. Mau yang baiknya, mau yang gak baiknya, wajib dikomunikasikan. Apapun itu. Ke masalah kita di panjang pun kalau kita gak senang bilang gitu ke suaminya, harus itu, emang benar itu harus gitu. Jadi jangan sampai ada apapun itu sampai mendegel tuh di dalam hati kita, jadi harus itu dikomunikasikan. Jadi jangan berpikir seorang wanita itu dikarenakan saya punya uang sendiri ya bebas, saya
pakai aja sendiri, nggak perlu bilang sama suami. Kalau menurut saya itu nggak bijaksana kalau kita menyikapi seperti itu, karena kan sebelum wanita tersebut bekerja pun itu kan harus ada komunikasi yang baik dulu dengan suami, harus ditanya dulu tujuan kerjanya itu apa, hukumnya kerja itu gimana. Dan masih banyak masih banyak deh ilmu kalau wanita yang pengen berkarir, tapi nggak mungkin dijelaskan juga ya. Nanti Terlalu karena- panjang gitu teh. nanti bisa sampai subuh deh kita ngobrol. Kita ngobrol ke sana ngelantur gitu. Jadi ya intinya gitulah. Jadi apapun itu harus dikomunikasikan. Harus dikomunikasikan. Dan jangan merasa keberatan juga kita, aduh, misalkan mau beli bakso mesti ngobrol. Mau beli bedak mesti ngobrol. Kalau kita di dalam rumah tangga udah biasa apapun itu ngobrol, itu nggak akan merasa keberatan. Kalau teteh pribadi mah nggak merasa keberatan gitu. Karena yang teteh rasain dari awal pertama kali nikah sampai saat ini, itu memang yang pertama melatih itu suami teteh sendiri gitu. Jadi suami itu orangnya yang apapun itu setiap hari selalu menceritakan gitu. Misalkan waktu pertama nikah kan suami itu punya toko baju, jadi jualan gitu di pasar. Dan teteh nggak ikut ke pasar ya, jaga anak-anak aja di rumah gitu. Nah, kalau setiap pulang dari pasar selalu menceritakan kejadian tadi di pasar, walaupun gitu-gitu aja setiap hari, tapi selalu aja menceritakan apa aja, selalu ada ceritanya. Teteh tahu gak, tadi di pasar ada yang beli cantik gitu. Itu pun diceritakan gitu, jadi guyonan gitu dengan saking suami itu setiap hari selalu menceritakan apa yang dialaminya ketika nggak bareng sama teteh gitu ya, sehingga ada timbul rasa di dalam hati teteh itu ke suami, jadi percaya gitu sepenuhnya ke suami, nggak ada rasa cemburu, nggak ada rasa curiga apapun itu, karena memang apapun itu selalu diobrolin. Nah itu adalah salah satu hikmahnya. Kalau apa-apa kita tuh kerja. Jadi kalau misalkan seorang perempuannya misalkan pulang kerja tahu-taunya ngebahas gitu sama teman-temannya misalkan, dan nggak sempat gitu bilang ke suaminya, seperti setidaknya nanti pulangnya bilang, Mas maaf ya tadi pulangnya agak telat. Tadi teman-teman tuh maksa banget ngajak ke bakso bareng-bareng. Nanti kalau misalkan ke depannya gitu, aku boleh nggak misalkan gitu. Ya menceritakan aja keseharian gitu, ngobrol. Dan itu nggak jadi hal yang ribet kalau menurut teteh sih seperti itu. Teh kalau dari pengalaman teteh gitu, banyak bercerita atau banyak berbincang-bincang dengan suami, mau ini mau itu harus bilang gitu, merasa bosan gak teh? Enggak. Kalau teteh pribadi mah nggak bosan, masa sama suami bosan? Ya memang benar, teteh mah nggak bosan, ya justru senang. Jadi setiap hari itu berwarna karena selalu ada apapun itu yang diceritakan.